Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah acara podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Yang kita akan menghadirkan expert tentunya di bidang ekspor yang akan memberikan pengetahuan, memberikan informasi, dan tentunya penyemangat kepada kita mengenai ekspor. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki episode yang ke-33 bersama saya, Haris tentunya, Agung Haris Setiawan, host podcast kita. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran Bapak Nur Samsu Mahyudin. Beliau ini adalah eksportir yang sudah puluhan tahun melakukan ekspor. Dan yang luar biasanya beliau menuliskan pengalamannya, pengetahuannya terkait ekspor di sebuah buku, Bisnis Ekspor Itu Mudah. Nah, selamat pagi Pak Nur Samsu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih. Akhirnya nih Pak Nur Samsu nih, saya bisa mengundang Pak Nur Samsu di acara podcast kami nih Pak Nur Samsu, Export Talk. Nah, mungkin Pak Nur Samsu bisa memperkenalkan diri karena sepertinya Pak Nur Samsu ini sudah tidak asing di dunia ekspor, khususnya UKM di Indonesia nih. Apalagi dengan bukunya yang bestseller nih. Saya nyari bukunya agak susah nih Pak Nur Samsu, baru dapat beberapa waktu yang lalu. Silakan Pak Nur Samsu. Ya, baik, terima kasih Pak Haris. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya ya, penghargaan, kemudian juga senang sekali, bersyukur atas kesempatan ini bisa berbagi dengan teman-teman semua ya yang mengikuti di Zoom atau di YouTube atau di TV Desa juga ya, kepada TV Desa juga luar biasa. Memang kita harus terus berbagi. Ini kita butuh para eksportir baru Pak dalam jumlah yang banyak ya. Saya sendiri Nur Samsu Mahyudin, domisili di Bogor ya. Saya berbisnis ekspor ya sejak tahun 1990, alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Ya banyak hal yang sudah saya lalui, dan saya berbisnis ekspor kan mulai dari zaman yang belum ada internet Pak, belum ada internet, kemudian ada internet, kemudian kemudahan IT seperti sekarang ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi teman-teman semua ya. Begitu barangkali Pak Haris ya. Ya, jadi itu menarik sekali yang disampaikan Pak Nur Samsu bahwa bisnis ekspor Pak Nur Samsu itu sudah jauh sebelum ada internet. Jadi yang seperti dilakukan sekarang ini kan semuanya seharusnya jauh lebih mudah ya Pak Nur Samsu ya. Ya, jadi luar biasa, seperti anugerah. Saya begitu datang ada internet. Oh, luar biasa. Yang tadinya kita kan susah Pak berkomunikasi dengan mencari buyer ya, mencari calon buyer, komunikasi pakai surat, harus nunggu 2 minggu baru ada balasan. Sekarang ada email, belakangan ada chat, ada WhatsApp, ada WeChat dan sebagainya. Saat itu kita kirim, saat itu juga diterima lawan bicara kita dan langsung dibalas. Luar biasa. Ya, betul. Dan yang seperti kita lakukan saat ini sebetulnya salah satu anugerah ya, Pak Nur Samsu ya. Bapak di Bogor, saya kebetulan ini ada di Bekasi, tapi kita bisa sharing informasi, sharing pengalaman Bapak terhadap viewers, pemirsa yang tidak hanya tentunya di wilayah kita nih, seluruh Indonesia mendengarkan nih Pak Nur Samsu nih. Ya, luar biasa Pak. Ini juga anugerah kita bisa komunikasi ya dengan mudah dengan teknologi Pak. Yang tadinya kalau acara seperti ini kan biayanya mahal gitu ya, kita mengumpulkan orang, mendatangkan orang. Nah, sekarang bisa tetap di rumah masing-masing. Nah, kita terus bisa berbagi dengan mudah. Ya, betul. Nah, ini mungkin Pak Nur Samsu bisa mulai bercerita. Ini saya baca bukunya, Pak. Kebetulan saya baca buku Bapak. Cukup tebal. Dan buku ini menurut kami, saya juga di Kementerian Perdagangan, Pak, bagi viewers TV Desa, Ekspor Indonesia. Jadi kami di pemerintahan itu kan bukan eksportir. Jadi pemerintah Indonesia ada, tetapi bukan eksportir. Kami adalah pelaku ekosistem ekspor ya, karena kami di situ membuat regulasi. Tapi tentunya yang melakukan ekspor ini pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan seperti Pak Nur Samsu. Dan kadang
aturan ini kan berubahnya cepat sekali. Tadi seperti Bapak sampaikan, di tahun 90-an internet itu ada, belum ada. Harus kirim, ketemu bayar tuh kirim surat. Saya belum tahu tuh rasanya, Pak. Kalau kita ngirim surat sekarang baru nunggu 2 minggu lagi, itu pun belum tentu dibalas ya. Belum tentu dibalas. Nah, sekarang yang eksportir baru atau UKM baru tuh sering dalam artian komplain, baru ngirim email sekali saja nggak dibalas, itu rasanya sudah jauh. Nah, ini pengalaman Pak Nur Samsu yang di tahun 90-an ngirim surat itu bagaimana nih Pak Nur Samsu nih? Ya, jadi Pak, waktu itu ya saya gimana, pertanyaan orang pertama sebelum itu kan gimana dapat bayarnya Pak gitu. Jadi saya waktu itu Pak buat surat, saya kirimin surat ke KBRI. Nah, juga belum tahu di sana itu ada namanya atas perdagangan, saya nggak tahu gitu. Langsung ke Pak Dubesnya saya kirim surat, nunggu ya ke beberapa negara karena waktu itu inceran saya ke Eropa. Pak Nur Samsu dapat kontak Pak Dubesnya, alamatnya itu dari mana pada waktu itu Pak? Saya datang ke kantor Kemenlu Pak, Kementerian Luar Negeri. Ketemu satpam kan, Bapak mau apa katanya, saya mau cari alamat ini. Mereka kebingungan nyari di mana, kan satpam juga nggak tahu ya gitu. Mungkin di perpustakaan Pak, udah saya masuk ke perpustakaannya, cari dapat alamat. Oke. Terus jadi nggak seperti sekarang ya Pak, tinggal pegang handphone, klik alamat duta besar mana gitu, nggak seperti sekarang. Mudah sekali, dalam berapa detik dapat itu. Saya ke Kemenlu Pejambon itu Pak, dapat. Nah kemudian membuat surat, ya mesin ketiknya pun belum ada komputer kan, mesin ketik yang dakduk gitu Pak. Nah saya antar ke kantor pos, saya di Bogor kan, kantor pos Bogor ya, kemudian saya beli perangko, tempel, kirim. Nah di situ ketika keluar dari kantor pos waktu itu Pak, saya berpikir ini kantor luar biasa ya, saya bilang. Kita nitip surat di situ, terus sama dia diantar sampai ke Belanda, sampai ke London, sampai ke Paris. Bagaimana kalau nggak ada kantor pos? Nah, waktu itu saya berpikir zaman Belanda, VOC ada di sini, dia bisa ngambil barang-barang dari sini diekspor ke Eropa. Ya, itu gimana komunikasi sama buyernya di Eropa waktu itu? Betul. Belum ada kantor pos gitu. Jadi, ini udah luar biasa. Makanya begitu datang internet, saya luar biasa lagi. Ada loncatan luar biasa. Nah, kalau kita bicara produk nih, Pak, waktu ini ceritanya pasti panjang sekali nih. Kayaknya 1 jam juga nggak cukup. Tapi kita mau bicara produk, Pak Nur Samsu waktu itu menawarkan apa, Pak? Ke Dubes ya waktu itu ya pertamanya ya Pak. Ke Dubes. Jadi kan gini, saya kan alumni IPB ceritanya, alumni Institut Pertanian Bogor. Wah, mestinya hasil pertanian lah yang saya. Jadi kebetulan ada sebuah pameran Pak di lapangan Banteng di Jakarta. Di antara standnya itu ada yang memamerkan nanas segar. Dari kebunnya di Sumatera Utara. Ngobrol-ngobrol dengan mereka. Terus udah Pak, Bapak ekspor aja katanya gitu. Saya jadi seperti dapat halilintar kecil di kepala gitu. Terus iya kenapa tidak gitu kan? Jadi saya tawarkan buah nanas segar Pak. Dan waktu itu karena kan zaman itu baru saja orang ingin back to nature ya. Sebelumnya kan orang Eropa kalau makan nanas kaleng. Itu jadi nanas segar. Saya cari teknologinya. Saya keliling kemana, ada nggak yang bisa menjamin nanas ini sampai di Eropa melalui laut, saya kirimnya dia bisa tetap segar di sana. Dapatlah teknologinya waktu itu, namanya modified atmosphere. Jadi pakai river container, kemudian pakai modified atmosphere. Kirim ya dari Belawan, Medan, bawa ke Belanda. Itu 1 kontainer 40 feet river container waktu itu. Jadi sebelumnya Bapak benar-benar belum pernah melakukan ekspor ya Pak ya? Belum pernah. Dan benar-benar saya habis-habisan mulai dari kemasannya. Yang paling saya khawatir waktu itu boxnya, gimana dia bisa kuat ditumpuk di dalam kontainer, kan ada 7 tingkat itu di dalam kontainer. Nah, jadi saya sampai diskusi sama bagian litbang dari si pabrik box itu. Buatkan desain. Sudah pernah kirim belum, Pak? Perusahaan itu sudah pernah kirim belum sebelumnya? Sudah, dia sudah buat macam-macam box. Dia keluarkan tuh, nih Pak, contoh. Udah, dia contohin, dia naik berdiri di atas box itu. Tuh Pak, lihat box ini.
Nah, saya rasa Bapak yang kayak ini yang Bapak perlu katanya. Dia berdiri di atas box itu dan tidak ringsek gitu. Ah ya udah yang kayak ini saya bilang enggak gitu Pak. Ya. Wah, luar biasa Pak. Produknya berarti produk pertanian. Sampai sekarang masih produk pertanian Pak Nur Samsu? Ada ya, jadi ceritanya belum lanjut ini Pak. Jadi belum lanjut. Jadi pendek kata, dikirimlah itu sampai di Belanda, Pak, sampai di Belanda dibuka kontainer, ya, diambil sampel, ya, kan belum ada ini, jadi janjian kita lewat telepon, janjian nanti pas saya di ini, tolong saya akan telepon kata si buyer ya dari Belanda. Oke, bilang saya nunggu di telepon kan. Nah, karena kan di rumah saya juga belum ada telepon. Waktu itu telepon terbatas ya, adanya di kantor. Teleponnya telepon handphone atau telepon rumah, Pak? Belum ada handphone, Pak. Belum ada handphone ya. Rumah saya juga belum ada telepon, jadi telepon kantor. Dan itu jam 10 malam, jadi saya nunggu sampai jam 10 malam. Nah, dia telepon, ya, dia telepon. Kemudian ini kami ambil sampel ya, katanya. Dia cerita, dia ya dengan kata-kata, kan nggak ada video juga, dia cerita. Ya. Oh, ternyata yang dekat pintu ini ada memar-memar, dia bilang sedikit ada memar. Ini nggak masuk spek kami katanya. Nah, terus saya bilang itu dekat pintu kali, coba lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dibuka lagi, oh sama nih ada memar lagi, lebih dalam lagi. Dan ternyata semua box nanasnya sudah memar-memar, belum busuk ya, tapi sudah memar-memar. Nah, terus ya udah kami terus terang dia bilang mohon maaf produk seperti ini kami nggak bisa jual katanya begitu Kak. Jadi intinya di reject lah itu satu kontainer nanas pengalaman pertama. Tidak terima uang sepeser juga ya jadi gagal ekspor itu. Nah sejak itu kan saya tetap ekspor buah-buahan tetapi tidak melalui laut, tidak melalui laut tapi melalui udara. Melalui udara berjalan itu ya berjalan, cuman kan kuantitinya tidak bisa banyak. Tapi masih semangat ya waktu itu kan ini ekspor pertama gagal nggak dibayar rugi dong Pak. Ya rugi Pak habis. Nah jadi ya dua pilihan waktu itu kan saya berpikir ini apakah saya berhenti atau saya terus gitu ya. Nah tapi nggak tahu kenapa ya semangat adrenalinnya muncul gitu harus terus gitu ya. Dan saat itu kan Pak zaman Orde Baru ya Pak pemerintah itu setiap saat mengeluh-elukan gitu ya terus mempropagandakan ekspor non migas mungkin waktu itu ya ingat. Jadi itu seperti terbakar kita semua orang pengen ekspor non migas ditingkatkan waktu itu. Jadi saya memang berniat kuat ingin jadi eksportir yang bisa tembus gitu. Ya. Yang kita lakukan sekarang juga sama Pak, sama seperti waktu itu kita akan mengobarkan semangat ekspor nih. Iya. Karena kan Pak Nur Samsu bilang Indonesia yang 280 juta ini ternyata ekspornya hanya segelintir. Salah satunya mungkin hanya Pak Nur Samsu ini yang semangat dari tahun 90-an. Nah, ini untuk memberinya semangat yang lebih detail. Kalau nggak salah Pak Nur Samsu tadi sempat melihatkan ke saya ada beberapa foto-foto Pak Nur Samsu ketika di luar negeri ya. Itu mungkin memberikan semangat lagi nih Pak Nur Samsu. Ya, minta waktu beberapa menit aja ya Pak ya. Mungkin saya share ada beberapa foto ini. Sebentar. Ini fotonya pasti sesudah tahun 2000-an kali ya Pak ya? Atau tahun 90-an masih foto-foto lama nih? Yang dulu banyak yang waktu ekspor perdana itu juga dulu ada foto tapi nggak ketemu saya cari itu Pak. Kan juga belum digital itu fotonya. Iya betul. Ini sudah kelihatan ya Pak ya? Ya sudah. Ya ini ya perjalanan yang terakhir saja ya yang lama-lama memang nggak mudah gitu. Ya ini ya di Dubai ya saya beberapa kali ke Dubai. Dubai ini pasar yang menarik bagi ekspor kita karena dia hub ya. Nah ini juga saya dibantu oleh kepala ITPC di Dubai waktu itu ya. Beberapa kepala ITPC saya sempat bertemu mulai dari Ibu Bismalinda ya, kemudian Ibu Heni ya, sekarang Pak Khomeini yang di Dubai ya. Dubai betul. Nah, di Dubai ada namanya Dubai Souk, ini boleh di search sama teman-teman ini di Google ya atau di YouTube ya. Dubai Souk tuh sangat menarik, pasar yang besar sekali di Dubai. Barang dari mana saja seluruh dunia masuk ke situ ya, tapi barang dari Indonesia masih sangat sedikit. Ya.
kemudian ini saya share lagi. Oh ini ya, kalau di Saudi Arabia kebetulan kami ada memang ada partner di sana ya, kami ada kantor di Saudi Arabia, juga ada gudang. Jadi ini kami wujudkan sesaat sebelum pandemi ya. Alhamdulillah sudah berjalan, tetapi tentu tidak sesuai yang diharapkan karena adanya pandemi ya di Saudi Arabia. Waktu penandatanganannya juga kebetulan pas ada Pak Dirjen PEN waktu itu, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Pak Edward waktu itu sedang ada di Jeddah ya, kemudian Bapak Kepala ITPC Jeddah juga Pak Ahmad Rifai Abbas juga ada, Pak Konjen kita juga di Jeddah ya. Ini kami juga saya kalau di Saudi ya berkeliling ke pasar-pasar, ke mal-mal, ini contoh di pasar di kota Jeddah. Nah, kalau kita di Saudi Arabia kan makan-makan, Mbak ya. Iya betul. Nah, saya juga pernah ke Afghanistan, Pak Harif. Kalau ini tugas dari Kementerian Perdagangan ini, karena waktu itu Pak Presiden berkunjung ke Afghanistan, kemudian pemerintah Afghanistan minta pengusahanya dibuat pelatihan ekspor. Kemudian Menteri Perdagangan kan ini kan ke PPI, saya kan fasilitator di PPI, pengajar di PPI. PPI menugaskan saya, diantaranya kami berdua waktu itu juga bersama Pak Ibu Kepala PPI ya di Afghanistan selama 1 minggu kami memberikan pelatihan kepada pengusaha-pengusaha Afghanistan untuk bisnis ekspor. Nah, dan sangat menarik pasarnya ya, mereka dan orang-orangnya juga entrepreneurship-nya juga tinggi ya. Di Turki juga ya pasar yang menarik. Saya pergi ke luar negeri, ada calon buyer di sana, belum terwujud ekspor ke sana, tetapi sangat menarik untuk produk-produk Indonesia di sana, karena untuk kita bisa beberapa produk untuk bisa masuk ke Eropa bisa masuk melalui Turki ya, karena Turki separuh ada di Eropa, separuh ada di Asia ya. Nah, kemudian Jepang ya, saya juga ada partner di Jepang, baru saja beberapa hari lalu di tengah-tengah TEI, hari kedua TEI kami menandatangani perjanjian MOU dengan diaspora Indonesia yang ada di Jepang ya. Mungkin ada yang produknya apa tuh Pak? Produknya hasil pertanian Pak, hortikultura. Jadi saya mengekspor cabai dalam bentuk frozen ya, cabai frozen, kemudian produk-produk sayuran, bumbu-bumbu dalam bentuk frozen. Kemudian juga bawang merah ya, bawang merah kalau bawang merah fresh ya, bawang merah fresh. Kemudian juga frozen ikan ya, kalau frozen ayam mereka sudah ambil dari sebuah perusahaan unggas di sini ya. Kemudian juga ada makanan-makanan ringan juga ya, yang diminta di Jepang, makanan ringan yang halal, produk halal ya. Partner kami seorang diaspora, ini dia punya sejajar ruko ini, ruko udah dibeli semua, ini ada rumah makannya, ada minimarket, produk-produk halal, kemudian salah satu ruko dijadikan pabrik tempe ya. Kemudian di dekat ruko ini ada warehouse ya yang cukup besar karena juga menyuplai supermarket di seluruh Jepang. Kemudian ini beberapa negara di Eropa juga ada di Sydney juga ya. Sydney saya senang sekali tempat tugasnya Pak Haris beberapa waktu yang lalu ya, luar biasa, dan ITPC-nya juga sangat membantu ya untuk bisa masuk ke pasar Australia ya. Kemudian ada di Belgia, di Belanda, di Roma ya, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Swiss ya. Kemudian ya ini bukan membanggakan supaya jadi motivasi aja mungkin buat teman-teman. Betul. Nah, ini di Turki ada di Kapadokia ya, yang ada balon-balon udara. Saya sempat naik, ini baru turun dari balon udara yang kiri atas ya. Harganya mahal naik balon udara itu, tapi ya jauh-jauh ya. Inilah. Ya, ini di Thailand. Saya juga diundang ke Atlanta oleh APEC ya, ditugaskan dari Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu mewakili UKM Indonesia untuk bicara di APEC, salah satu pembicara berkenaan dengan bagaimana UKM
bisa masuk di pasar internasional, dan APEC punya concern di situ sekarang mendorong UKM juga masuk ke pasar ekspor. Nah, tempatnya di Atlanta, dan Atlanta itu kantor pusatnya CNN ya, jadi kami juga ada berkunjung ke CNN, juga kantor tempat Coca-Cola berdiri juga di Atlanta, saya juga main-main ke pabriknya Coca-Cola. Nah, kalau yang di bawah ini foto bersama dengan orang-orang sarungan ya. Ini bukan di Indonesia, ini di Myanmar ya, di Myanmar. Dan mereka pakai sarung tapi bukan muslim ini ya. Jadi orang Myanmar seperti ini pakaian resminya. Ini para eksekutif. Memang pakai sarung ya Pak di sana ya? Ya. Ini para eksekutif Pak, para eksekutif perusahaan BUMN-nya Myanmar yang memproduksi mempunyai tambak-tambak ikan ya, dan pabrik pakannya. Jadi pabrik pakannya saya ada nyuplai bahan untuk pabrik pakannya ya. Nah, produknya namanya Jiwalaid. Nah, disuplai ke mereka, diajak jalan-jalan ke tambak-tambak ikannya ini oleh mereka. Ini pakaian resmi dia ke kantor ya, bawahnya sarung, atasnya kemeja, tangan panjang ya gitu. Ya, dan tidak pakai sepatu, pakainya sendal. Ya, itu pakaian resmi. Siapa saja direktur apa mau menteri pakaiannya begini. Nah, ini di jalan-jalan di kota Yangon ya, seperti ini angkotnya ya, kendaraan umumnya seperti ini. Dan itu kalau dilihat kondektur yang gelayutannya itu juga pakai sarung ya. Pakai sarung, saya jadi terpikir waktu gimana kalau sarungnya nyangkut itu ya. Ya. Nah, ini sedikit lah ya mengenai bisnis ekspor itu ya, beberapa materi yang ada di buku saya, tentu tidak semuanya karena waktunya terbatas ya. Buku ini ya Pak ya? Ya, bukunya itu. Aduh, terima kasih Pak Aris ya. Ya, buku itu didorong karena memang banyak teman-teman yang minta, Pak cobalah nulis buku ya. Kemudian saya dibantu juga sama partner saya nih Pak Nur Hidayat ya, yang membantu juga menuliskan buku ini. Alhamdulillah ada penerbit yang mau menerbitkan, dan sekarang sudah mau naik cetak yang kedua. Ya, mungkin ada beberapa revisi di sana karena berkaitan peraturan-peraturan kan ada yang berubah. Yang baru ya Pak ya. Ada yang baru ya. Ini bisa didapat di semua marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya, juga di gramedia.com juga tersedia. Baik, nah saya ingin merangkum aja sedikit Pak tentang ekspor itu siapa saja pelakunya. Berarti reviewnya nih bagi yang akan baca lebih detail, ini ada previewnya dari Pak Nur Samsul. Silakan Pak Nur Samsul. Ya, baik. Jadi penting diketahui siapa saja sih kalau kita ekspor itu pihak-pihak yang terlibat ya, pihak yang terlibat. Di sebelah kiri ini kita sebagai eksportir, di sebelah kanan pembeli kita di luar negeri namanya importir ya. Nah, di tengah-tengah inilah pihak yang membantu kita. Ada namanya shipping company atau perusahaan pelayaran ya, kalau kita kirimnya lewat laut. Kalau lewat darat namanya perusahaan penerbangan. Ya, mereka adalah pemilik kapal kalau perusahaan pelayaran. Kalau perusahaan penerbangan yang memiliki pesawatnya, ya. Nah, berbeda dengan yang kedua, freight forwarder. Ya, freight forwarder sering teman-teman rancu. Jadi freight forwarder tidak punya kapal ya, bukan pemilik kapalnya, juga bukan apalagi pemilik pesawat terbang. Mereka adalah perusahaan jasa yang membantu kita dalam mengurus proses pengiriman barang. Ya, jadi sering juga dalam bahasa Indonesia disebut EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, atau EMKU, ekspedisi muatan kapal udara. Jadi semacam ekspedisi lah. Kalau di dalam negeri kita sering mendengarnya ekspedisi, mengirim barang dari Jakarta Surabaya, dari Surabaya ke Medan dan sebagainya. Ya, mereka membantu kita mengurus proses pengiriman barang. Ya, jadi Ibu dan Bapak, teman-teman sering terhantui gitu ya, bahwa ekspor itu gimana nanti cara ngirimnya. Yang ngurus pengiriman barang bukan kita ya, perusahaan lain ya, perusahaan lain itu ya ini forwarder, dan kemudian ada partnernya mereka adalah perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan. Urus mereka Ibu dan Bapak, tugasnya hanya dua. Satu, menyiapkan produk yang bagus, yang kedua mencari pembelinya. Nah, udah itu. Urusan pengiriman barang itu urusan perusahaan lain. Nah, kemudian ada bea cukai Pak. Nah, nanti saya ceritakan ya. Nah, kemudian yang di tengah ini yang membantu kita juga ada namanya asuransi, ada surveyor, ada bank. Ini ternyata sengaja cetakannya warnanya berbeda karena ini opsional. Tidak wajib semua semua ekspor itu diasuransikan, tidak wajib ya, itu kesepakatan dengan pembeli. Kemudian surveyor itu
perusahaan jasa pemeriksa barang. Kalau di kita Sukovindo atau Surveyor Indonesia atau untuk BV ya Pak ya. Ya, BV, Biro Veritas. Kalau yang Ya. perusahaan multinasional ada Biro Veritas, ada SGS ya gitu. Nah, ini surveyor ini kalau diminta oleh pembeli ya untuk memeriksa barang yang akan kita ekspor. Buat kita juga terbantu untuk menghindari nanti dispute atau perbedaan persepsi. Wah, menurut saya bukan yang ini barangnya. Nah, gitu. Nah, itu diperiksa oleh surveyor dulu sebelum barangnya berangkat, nanti dibuat laporan oleh surveyor ya, sehingga menghindari, kita terhindar itu bahwa barangnya tidak sesuai, tidak apa, kan sudah diperiksa gitu. Ya, jadi nggak seperti waktu tahun 90-an ya Pak, tadi dibilangin penyok-penyok, tapi ternyata iya, itu kan susah juga Pak. Apalagi nggak ada video, nggak ada apa nggak gitu. ada video, betul. Ya, ya. Nah, kemudian satu lagi bank dalam urusan pembayaran ya, pembayaran ini juga opsional, memang bisa ekspor tidak melalui bank, bisa. Sekarang ini ada namanya payment gateway, ada PayPal Pak ya, kalau anak-anak teman-teman milenial itu ekspor dengan apa, beberapa lembar baju, ada yang jaket kulit, ada yang sepatu ya, baju muslim, dikirim pakai DHL, kemudian dibayarnya pakai PayPal umpamanya ya, itu tidak melalui bank ya. Kemudian ada juga Western Union atau beberapa buyer datang sendiri, umumnya yang belanja di Bali ya, beli-beli barang-barang kerajinan, datang sambil wisata, kemudian langsung bayar tunai di depan, baru barangnya dikirim belakangan. Ada juga yang gitu ya, tidak melalui bank. Nah, jadi ini kotak yang membantu kita. Kalau dilihat kan ini mirip aja dengan sebetulnya dengan perdagangan di dalam negeri antar kota, antar pulau ya, begitu-begitu. Saja cuma pelakunya saja yang beda. Ya, ekspedisi atau forwarder adalah untuk urusan pengiriman barang internasional. Perusahaan pelayaran penerbangannya juga yang melayani pengiriman barang internasional. Itu saja bedanya. Nah, kemudian yang membedakan nyata-nyata adalah ada bea cukai atau custom gitu. Kalau kita ekspor, kalau kita kirim dalam negeri kan biarpun jauh dari Aceh ke Papua itu jaraknya jauh sekali. Tapi karena sama-sama Indonesia tidak diperiksa oleh bea cukai gitu. Tapi orang Batam kirim barang ke Singapura meskipun jaraknya dekat ya. Nah, tapi harus diperiksa bea cukai. Di Kalimantan mau kirim barang ke Malaysia yang ada di Kalimantan Utara ya, meskipun bersebelahan tetap diperiksa oleh bea cukai karena menyangkut batas antar negara. Apa sih tugasnya bea cukai? Nah, saya menyederhanakan menjadi dua untuk memudahkan ya bagi teman. Tentu tugasnya banyak ya, tapi setidaknya ada dua ini yang berkaitan dengan kita. Satu, mereka memastikan dari produk yang kita ekspor itu apakah barang bebas, apakah barang dibatasi atau barang yang dilarang. Itu ya. Nah, kalau barang bebas tidak ada masalah. Kalau barang yang dibatasi ada pembatasnya. Jadi perlu dokumen-dokumen tambahan yang harus kita lengkapi ya. Umpamanya tas, dompet dari kulit ular umpamanya. Itu harus ulang dibahas, harus ada dokumen pendukung bahwa ularnya benar-benar ular, bukan nangkap dari hutan dijadikan tas, jadi dompet, nggak boleh itu ya. Harus ular yang Ternakan ya Pak. Diternakan, ditangkarkan ya. Kemudian ada lagi barang yang dilarang. Kalau barang dilarang ya tidak boleh ya, narkoba umpamanya, atau hewan langka, tumbuhan langka, atau kayu log kan tidak boleh, rotan mentah tidak boleh, dilarang gitu. Nah, kemudian yang kedua, bea cukai memastikan apakah dalam produk yang diekspor itu ada pendapatan negara atau tidak. Kalau ada, sudah dibayar belum? Pendapatan negara itu berupa bea keluar ya. Jadi ada barang-barang yang terkena bea keluar namanya. Kalau kita ngimpor namanya bea masuk, kalau ekspor namanya bea keluar. Ya, itu bisa dilihat saja di googling atau dibuka di buku saya ada. Itu dibuka saja di webnya BTKI ya, atau INSW ya. BTKI itu buku Tarif Kepabeanan Indonesia, atau INSW Indonesia National Single Window ya. Nah, itu web untuk membantu teman-teman para eksportir. Kemudian satu lagi yang juga terlibat, karantina ya, untuk produk-produk hasil pertanian khususnya ya, hasil pertanian baik pertanian atau peternakan, perikanan juga di sini ya. Karantina sekarang ada yang induknya ke Kementerian Pertanian, ada yang induknya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi ini karantina untuk memastikan bahwa barang yang kita ekspor itu
tidak membawa bibit penyakit, itu saja. Bukan barangnya di karantina ya, bukan seperti orang di karantina 14 hari, bukan. Jadi banyak yang keliru juga tuh Pak Haris. Jadi yang dimaksud adalah diperiksa oleh karantina. Barangnya tidak di karantina, tapi diperiksa oleh karantina. Jangan sampai membawa bibit penyakit gitu, karena persyaratan di negara tujuan, juga persyaratan di Indonesia-nya juga. Nah, itu ya ringkasannya. Kemudian saya ingin sharing lagi. Nah, ini barang ekspor tadi sudah saya jelaskan. Nah, info Lartas, mana aja barang yang dilarang dan dibatasi ya. Lartas itu singkatan dari dilarang dan dibatasi. Teman-teman bisa buka di webnya INSW ini, insw.go.id ya. Di situ ada daftar barang-barang yang dilarang, barang-barang yang dibatasi. Kemudian juga kalau teman-teman juga sering, Pak, kalau mau tahu peraturan di negara tujuan ekspor bisa lihat di mana ya. Nah, alhamdulillah kan nih kementeriannya Pak Hari sudah membuat web bagus sekali namanya Inatrims ya. Inatrims itu isinya peraturan-peraturan di negara tujuan ekspor. Nah, memang belum lengkap seluruh dunia ada, tetapi dari waktu ke waktu terus ditambah ya saya lihat. Jadi mudah sekali Ibu dan Bapak bisa melihat di situ. Pengen ekspor Pak Saudi Arabia, syaratnya apa ya? Nah, buka di situ ada ya. Mau produk makanan olahan, mau produk fashion, mau produk apa ada. Nah, kemudian kalau yang lebih lengkap lagi juga ada di MacMap ini. MacMap ini macmap.org. Itu webnya yang dimiliki oleh ITC, International Trade Council, ya, lembaga di bawah PBB ya Pak. Nah, itu seluruh dunia itu ada. Tinggal Ibu Bapak harus daftar jadi member gratis ya. Kemudian nanti tinggal isi aja ekspor dari Indonesia kemana, produknya apa, langsung keluar. Termasuk tarifnya, biaya masuk di sana berapa, perlu dokumen-dokumen apa dan sebagainya. Lengkap sekali, ya lengkap sekali. Kemudian pengiriman barang ya juga ini sering menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi kalau mau ngirim barangnya pakai apa Pak? Nah, ada 4 pilihan buat Ibu dan Bapak. Yang pertama namanya kurir. Ya, kurir itu kalau ngirim sedikit, cuma 1 kilo atau beberapa kilo ya. Kurir itu contohnya DHL, UPS, FedEx ya. Kemudian juga di kantor pos ada namanya EMS juga ya, lebih murah. Nah, ini kelemahannya pengiriman kurir mahal ya, per kilogramnya mahal sekali ya. Jadi kalau barang-barang yang harganya murah tidak bisa membayar ini ya. Mau ekspor makanan ringan, keripik pisang, keripik buah, harganya ya per kilo berapa gitu ya, tapi ongkos kirimnya bisa 500.000 per kilo, 700.000 per kilo, nggak bisa ya. Kemudian yang kedua bisa lebih murah kalau menggunakan air kargo atau kargo udara. Kargo udara, Ibu dan Bapak tinggal menghubungi perusahaan forwarder ya, forwarder tadi yang EMKU, Ekspedisi Muatan Kapal Udara. Mereka yang akan mengarrange dengan perusahaan penerbangan mana yang melayani ke tujuan yang kita mau ya. Tapi ada syarat minimum biasanya 50 kg ya. Ada juga yang 45 kg ya, tapi kira-kira sekitar itu ada syarat minimum. Jadi artinya kalau kita mau kirim 20 kg bisa tidak bisa, tapi dianggap 50 kg gitu. Ini lebih murah lagi ya, lebih murah. Sebelum pandemi ini kalau saya kirim ke Timur Tengah itu kira-kira hanya ya kira-kira 2,2 $2,5 gitu per kilogram. Ya, kalau ke Singapura, Malaysia kira-kira Rp10.000 per kilogram. Ya, murah. Jauh lebih murah daripada kurir, ya. Nah, yang ketiga pengirimannya lewat laut. LCL, less container load. Nah, ya pakai kontainer juga tapi tidak full kontainer. Jadi barang kita digabung dengan barang orang lain ke tujuan yang sama. Biasanya syarat minimumnya 1 ton atau 1 meter kubik. Mana yang lebih besar? Maksudnya kalau barang ringan yang dihitung meter kubiknya, kalau barang berat dihitung tonnya. Nah, Ibu Bapak tinggal menghubungi perusahaan forwarder yang EMKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut ya. Lebih murah lagi ini. Kami juga ada ekspor, program ekspor barengan namanya Pak Aris. Untuk teman-teman yang mau memasarkan produknya di marketplace Amazon.com. Nah, kan Amazon.com retail ya. Kalau ngirim sendiri-sendiri pakai DHL ongkosnya mahal. Ya, kita coba kirim secara bersama-sama ke gudangnya Amazon.com dari Jakarta hanya Rp7.500 per kilogram.
Kalau sendiri-sendiri Rp700.000 per kilogram. Bayangkan, bisa 1%, jauh lebih murah. Ya. Kemudian yang keempat, satu lagi kalau full container. Jadi satu kontainer isinya barang kita semua. Sering disebut dengan full container load. Ya, itu sangat murah. Ya, sebelum pandemi, kalau ke Singapura, Malaysia paling 100 sampai $150 satu kontainer. Jadi murah sekali. Memang sekarang ini sedang diramaikan juga, sedang ramai isu bahwa kontainernya ya. Ya, kontainernya susah dan biayanya juga meningkat tajam ya. Jadi mulai dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sekarang nih pekan ini sudah 5 kali lipat dari sebelum pandemi. Ya, apa boleh buat, ini dihadapi oleh seluruh dunia ya, seluruh dunia. Justru saya sampaikan kepada buyer-buyer saya, kalau Anda cuma wait and see, pasar Anda diisi orang lain. Cepat ambil keputusan, beli sekarang, saya bilang, karena minggu depan udah naik lagi. Dan itu terjadi beneran gitu ya. Terjadi beneran. Oke. Nah, jadi kemudian terakhir tips langkah bagi yang memulai ekspor di dalam buku. Sebelum kita detail membicarakan, karena menarik nih, tips langkah memulai bisnis ekspor. Sebelum ini kita ada beberapa iklan yang mau lewat dulu, Pak Nur Samsu. Oh, silakan, siap. Oke, ini saya stop screen dulu ya. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk yang kali ini kehadiran Bapak Nur Samsu. Nah, Pak Nur Samsu ini juga pengarang buku Bisnis Ekspor Itu Mudah. Tadi beliau sudah di sesi sebelumnya sudah menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, dan ini mau mulai masuk ke tips dan triknya ya, Pak Nur Samsu ya, mengenai bagaimana kita harus ekspor. Dan luar biasa tadi beliau sampaikan, beberapa puluh tahun yang lalu cari buyer itu susahnya minta ampun. Harus jalan kaki, harus nyariinnya nggak seperti sekarang ya Pak Nur Samsu ya, yang mungkin dengan mudah sekali bisa mendapatkan buyer. Nah, buku beliau ini tentunya sangat luar biasa, kita perlu mempelajarinya, tetapi beliau saat ini dengan berbesar hati memberikan sedikit informasinya supaya kita lebih tertarik untuk melakukan ekspor. Nah, ini tadi sebelum ada pesan-pesan, Pak Nur Samsu ingin memberikan tips dan trik ya Pak Nur Samsu ya, kenapa kita harus melakukan ekspor. Silakan, bisa diteruskan Pak Nur Samsu. Baik, mohon izin saya lanjut share screen-nya ya Pak. Silakan. Ya, jadi ini tips langkah ya, ini juga ringkasan ya, kalau di buku saya menulisnya dalam 10 langkah ya, dalam 10 langkah. Itu tidak ada teorinya, terus terang aja ini nggak ada teorinya, ini berdasar pengalaman saja, berdasar pengalaman. Dan pengalaman yang berdarah-darah juga ya Pak ya. Harus dilakukan secara berurutan Pak, tidak boleh loncat-loncat gitu. Harus umumnya teman-teman itu ingin loncat langsung minta bayar ya Pak ya. Nah gitu ya, minta bayar, kemudian nggak bisa begitu, tidak sedikit sekali ininya kesuksesannya ya. Nah, jadi memang yang pertama harus dilakukan adalah tentukan dulu produknya apa. Ya, produk andalan yang mau diekspor. Jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Jadi saya mau ekspor apa aja Pak, saya ekspor nggak mungkin. Ya, jadi beberapa produk aja. Mungkin 1, 2, paling banyak 3 kalau saya. Paling berarti banyak. Harus produknya dulu ya Pak ya, bukan bayarnya dulu ya. Ya, bukan bayarnya dulu, produknya dulu. Ya, kalau nyari bayar nggak ada produknya, apa yang mau ditawarkan gitu. Iya, betul. Kemudian kenali produk pesaing kita ya, dari situlah kita bisa tahu posisi produk kita seperti apa, sudah bisa bersaingkah ya, kemudian juga melihat penyesuaian yang perlu kita lakukan, kemasannya kah, ukurannya kah, dan cara penyajiannya dan sebagainya ya.
Nah, langkah kedua harus riset pasar, ya, harus melakukan riset pasar. Ini yang dulu susah, Pak. Kalau tanpa internet dulu kita ingin memasarkan, ingin ekspor ke Eropa, ingin ekspor ke Korea, ingin ekspor ke Timur Tengah, harus pergi ke sana. Ya, melihat-lihat di pasar, lihat-lihat di mana. Itu dulu, ya. Sekarang adanya internet luar biasa. Ya, teman-teman, Ibu dan Bapak cukup di rumah saja buka laptop, nah searching, ya, berselancar di internet. Dan juga ada tools-tools sekarang yang memudahkan, ya. Di antaranya ada namanya intrachain.org, ya, gitu. Ada threadmap.org juga, ini akan membantu Ibu dan Bapak. Silakan buka webnya, daftarkan diri Anda di situ gratis, ya. Kemudian banyak manfaat yang bisa didapat di situ. Dan berita gembiranya juga Threadmap sekarang ada video tutorialnya, Pak, di YouTube. Ya. Teman-teman bisa belajar, ikutin aja tutorial di video di YouTube itu, klik di YouTube Threadmap, nanti muncul video-videonya. Urutkan dari satu. Di channel saya juga ada, Pak, di Ekspor Indonesia ada juga tuh. Jadi ada itu ya. Bisa melalui channelnya Pak Haris, ya, bisa. Nah, kemudian marketplace trend juga bisa dilihat, produk-produk apa yang sedang tren, yang laku, ya. Sampai ke detail kamu kalau mau kirim sepatu yang modelnya seperti apa, tas yang seperti apa, makanan apa, ya, dan sebagainya. Juga di Google Trend, ya. Yang ketiga, tentukan platform untuk pemasaran, ya. Jadi sekarang pemasaran ekspor ya melalui internet, ya. Jadi yang terutama ada melalui internet. Jadi Anda harus punya website. Harus punya website itu, ya. Karena dari situlah nanti calon buyer kita melihat kita. Dan sekarang website aja tidak cukup, juga harus punya akun-akun medsos yang lain. Instagram, Facebook. Ya, sekarang juga teman-teman merambah ke LinkedIn, ya, juga dipakai untuk promosi juga. Dan itu juga bisa membantu kita melakukan advertisement. Jadi ada namanya sekarang Instagram Ads, ada Facebook Ads, ada Google Ads, ya. Biayanya murah, ya, anggarkan saja sehari 10.000, seminggu cuma 10 hari jadi 100.000, sebulan, ya sudah luar biasa banyak teman-teman yang dapat buyer dari Facebook, dari Instagram, ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa hunting perusahaan buyer kita sendiri, cari jalan buyer sendiri, ya. Jadi cari perusahaan yang perlu produk kita, ya. Kemudian hubungi by email. Caranya gimana? Ya bisa di Google. Ya, produk Anda umpamanya kopi, pembeli kopi adalah kafe, ya, kafe-kafe. Jadi sekarang teman-teman milenial saya kalau ekspor kopi tidak lagi kontaineran, Pak. Ekspor kopinya cuma 100 kilo, 200 kilo, tapi jangan main-main, harga kopinya mahal. Karena kopi specialty dan pembelinya adalah kafe langsung. Jadi bersedia membeli dengan harga yang mahal. Itu sangat mudah. Bisa di Google ketemu. Bahkan ada yang ngasih tahu saya, Pak, susah-susah di Google. Pakai Google Map, Pak, katanya. Ya, ada Google Map, langsung aja coba kafe Dubai. Keluar nggak itu alamat-alamat kafe di Dubai? Keluar. Malah bisa kelihatan fotonya juga ya, Pak. Kelihatan foto kafenya. Ya, ada alamat emailnya, cari alamat emailnya, kirim perkenalan. Ya, kemudian juga database, ya, di inquiry di ITPC, di atas perdagangan kita di luar negeri juga sangat membantu, bisa dikontak. Beliau-beliau ini juga punya database untuk buyer-buyer. Dan juga bisa kalau mau yang berbayar bisa gabung di Alibaba.com, ya, tapi berbayar. Ya, cuma memang efektifnya luar biasa. Saya juga termasuk yang memanfaatkan Alibaba, Pak Arif. Ya, jadi saya memanfaatkan Alibaba sejak dulu gratis sampai sekarang berbayar. Kami ikut di situ. Dan memang itu salah satu cara untuk cari buyer ya, Pak, ya, Alibaba, ya. Masih efektif ya. Masih efektif ya. Kemudian memang kalau ada anggarannya mengikuti pameran, ya, cuman kan biayanya mahal, tapi sangat efektif, ya, sangat efektif. Karena kita ketemu langsung dengan calon buyer. Ya, nah, jadi ini Pak Haris, Indonesia memanggil, ya, kita butuh eksportir. Nah, siap. Ya, kita butuh eksportir dalam jumlah yang banyak, ya. Bagi Anda pekerja keras, menyukai tantangan, siap bekerja dalam tekanan, penghasilannya insya Allah unlimited, jabatannya jadi pengusaha eksportir. Insya Allah Anda pasti bisa.
Ya, baik gitu Pak. Ari, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan. Luar biasa Pak Nur Samsu. Jadi ceritanya, pengalamannya ini tadi kalau bicara Pak Nur Samsu, apa namanya, bukunya 99.000 itu yang dilakukan Pak Nur Samsu itu mungkin sudah miliaran rupiah tuh. Tadi yang kita sekarang cari buyer yang hanya bisa tinggal klik di Google aja gampang sekali. Tetapi dulu ketika zamannya Pak Nur Samsu, HP pun belum ada ya Pak ya. Iya. Harus nunggu apa namanya telepon buyer, dan bahkan mungkin ada kemungkinan tadi dibohongin buyer tuh Pak. Yang pertama siapa tahu, nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, tetapi ternyata beliau bisa melaluinya dan menjadi salah satu eksportir sukses di Indonesia. Nah, ini waktu kebetulan cukup singkat, jadi kita beri kesempatan lah Pak Nur Samsu, ada yang bertanya secara langsung. Ini silahkan ada Kang Fidi sama Pak Abuzar, silakan 1 menit bisa memberikan pertanyaan, kita kasih kesempatan buka videonya, bisa langsung bertanya. Pak Abuzar, silakan 1 menit Pak Abuzar dengan ya. Pak Nur. Terima kasih Pak Haris, Pak Nur. Saya punya produk tuh seperti background saya nih Pak. Ya. Ini minyak angin aromaterapi. Ini Pak Fauzan ini udah bikin 10 tahun yang lalu Pak, gitu ya. Ini aromaterapi kelompoknya Pak. Kemudian satu lagi minyak kayu putih kita juga punya Pak. Kemudian ada liquid body wash. Nah ini saya udah coba cari di portal-portal seperti yang Bapak tuliskan di buku Bapak ya. Yeah. Saya juga punya Pak buku Bapak nih. Oh, terima kasih. Iya, ada apa itu Export Hub, ada Go Forward Business dan sebagainya Pak. Ya Pak ya. Nah ini saya baru akan mulai nih Pak. Jadi masih kadang-kadang suka ada kegamangan ini gimana gitu Pak ya. Tapi saya merasanya insya Allah bisa ini Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi itu Pak. Nah jadi apa namanya, saya udah mulai kirim penawaran Pak lewat yang tadi portal-portal itu ya, tapi baru mulai Pak. Nah kemudian juga masih relate sama aromaterapi, kita mau masuk ke ini Pak, ke apa itu essential oil Pak, karena Pak Fauzan juga adalah expert salah satu di Unilever dulu. Saya juga Unilever juga Pak dulu. Kebetulan di pengembangan produk, jadi kita cukup kenal lah dengan yang ini begini, dan ada jaringan essential oil di daerah-daerah. Kemudian pernah juga jadi instruktur kementerian untuk teman-teman petani itu untuk meningkatkan nilai tambahnya Pak. Nah ini Pak, mohon saran nih Pak, bagaimana seharusnya saya bergerak ataupun lebih lanjutnya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Nur Samsu, sebelumnya ini kalian nanti jawabnya saja. Silakan yang mau buka video, Kang Fidi atau Mbak Neni. Kang Fidi dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak mohon maaf, saya lagi ada di kebun. Sekarang lagi nyoba untuk bertani ya Pak ya. Cuman yang jadi ingin saya tanyakan bukan pertanian atau agrikultural ya Pak ya. Cuma yang saya ingin tanyakan itu produk dari rotan Pak. Nah di sini saya tim kami saat ini sedang mencoba untuk bargaining dengan para petani rotan yang ada di Majalengka. Nah bagaimana caranya untuk mengenalkan rotan yang memiliki value yang tinggi. Dalam yang dimaksud tinggi itu kita pengen coba mengkombinasikan produk rotan dengan kulit gitu. Ya contohnya misalkan tas untuk cewek. Ya yang saya ingin tanyakan tuh gimana nih Pak caranya agar produk kita bisa dikenal oleh buyer luar negeri yang memang brand aware-nya udah ngena nih gitu. Karena saat ini pun saya sekarang mau ada kerjasama dengan model di Indonesia. Nah yang ditanyakan tuh apakah itu efektif atau bagaimana cara awalnya. Karena saya lihat rotan di Majalengka itu beda Pak dari Cirebon, karena ada ciri khasnya lah. Kemarin pun saya ngobrol-ngobrol dengan pihak rotannya. Ya memang ada satu rotan yang memang nggak akan bisa ditemuin di
Bali, Jawa Timur, atau di Cirebon gitu. Oke. Ya. Siap. Itu menarik Pak. Rotan itu menjadi salah satu daya tarik Indonesia yang luar biasa. Nanti kita akan menunggu penjelasannya dari Pak Nur Samsu. Sebelumnya satu lagi Pak Nur Samsu, waktunya singkat. Ini ada satu dari Mbak Neni. Silakan Mbak Neni. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Pak Haris dan juga Pak Nur Samsu. Penjelasannya sangat menarik sekali. Satu hal yang mau saya tanyakan berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, sejauh mana efektivitas partnership dengan, let's say Bapak kalau punya representatif di negara-negara tujuan ekspor. Khususnya misalnya dengan para diaspora yang ujung-ujungnya jadi representatif tim Bapak. Bisa Bapak memberikan penjelasan untuk itu versus Bapak tidak punya representatif sama sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya masih banyak Pak Nur Samsu, kebetulan ada juga di kolom chat. Tetapi karena terbatasnya waktu, 3 ini saja mohon Pak Nur Samsu bisa menjawab tadi dari Pak Abuzar, intinya beliau gimana memulainya, kemudian Kang Vicky, ini terkait branding juga, dan produk rotan Indonesia yang memang luar biasa Pak, dan kemudian dari Mbak Neni ini mengenai partnership. Monggo Pak Nur Samsu. Baik, terima kasih Pak Haris, terima kasih teman-teman ya, Pak Abuzar, Pak Fidi, dan Ibu Neni. Ya, Pak Abuzar, jadi produknya bagus Pak, bukan produk mentah ya, minyak aromaterapi, apalagi sudah dikemas, orang tinggal ready to use ya. Itu bahkan Bapak bisa pasarkan melalui marketplace di negara tujuan ekspor ya. Sekaligus saya ingin menjawab Bu Neni ini sekaligus, kalau umpamanya Bapak bisa bekerja sama dengan diaspora kita di luar negeri, dia yang membuka toko online di negara tujuan ekspor. Barang Bapak yang supply, ya itu sangat mudah. Saya pernah ke Taiwan ya, ke Taiwan saya oleh KDEI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, saya diminta bicara di depan para pekerja migran Indonesia di Taiwan ya. Karena mereka sudah hadir di sana, dan pekerja di Taiwan itu meskipun pekerja rumah tangga, tapi dia punya hari libur dan ada jam kerja, jadi waktunya banyak untuk dia. Dan ternyata mereka juga sudah melakukan bisnis. Ada yang jualan daster, ada yang jualan kosmetik, ada yang macam-macam ya, termasuk makanan dan sebagainya. Dan mereka juga sudah punya toko online di sana. Gitu ya, itu sangat efektif. Tapi kalau kita yang buka toko online di sini kan nggak bisa. Ya, nah kecuali memang ada beberapa marketplace yang sudah antar negara ya, antar negara seperti Shopee, di beberapa negara ASEAN juga ada ya. Sekarang juga semua nanti beli-beli, Bukalapak juga mau buka di beberapa negara. Jadi kita cukup posting di sini, nanti dilihat teman bayar di Singapura, di Malaysia, di Thailand dan sebagainya ya. Nah, itu untuk produk yang aromaterapi sangat dibutuhkan di zaman sekarang, zaman pandemi begini. Kalau yang essential oil, memang saya berharap kita ini eksportir essential oil terbesar di dunia, ya sampai sekarang. Tapi produknya berpuluh-puluh tahun ya itu aja. Akhirnya apa? Dijual sebagai produk komoditi, harganya kadang naik, kadang turun tanpa kita tahu sebabnya apa, gitu kan? Jadi supaya dia bisa stabil harus dibuat jadi satu produk turunan, Pak. Produk turunan apa? Ya biasanya itu kan kita ekspor bahan mentah, nanti di sana diolah lebih lanjut, diimpor lagi oleh perusahaan-perusahaan kosmetik, perusahaan deterjen, sabun dan sebagainya untuk jadi bahan baku di sini. Padahal itu adalah bahan dasarnya minyak atsiri yang diekspor dari sini. Nah, Bapak punya pengetahuan tentang itu, saya kira bisa itu. Nanti ujungnya sampai ke fraksinasi, sampai ke jadi essence dan sebagainya ya. Nah, kemudian Pak Fidi, kalau tentang rotan dan kulit, bagaimana melakukan promosi ya, melakukan promosi. Kita bicara pasar internasional ya, jadi tentu saja nanti dengan ukuran-ukuran internasional ya. Jadi kalau Bapak sewa model di sini ya, di sini populer, tapi di luar negeri kan tidak ya. Saya punya teman di Jogja ya, supaya dia jualan di Amerika. Saya lihat itu di Instagramnya, di websitenya, kok banyak model-model orang bule. Dari mana? Pak, di Jogja banyak turis orang bule. Saya ke Malioboro aja dicolek sebentar, boleh nggak kamu bantu saya? Nah, gitu. Ya, ini pakai baju saya, nanti saya foto. Nah, gitu. Ada yang mau, ada yang tidak tentu ya. Tapi dengan bahasa yang baik, cara yang baik, mau itu. Jadi nggak usah bayar mahal-mahal model ya, supaya nanti si orang bule itu yang karena ngelihat kan di sana. Bajunya dipakai oleh orang yang
mirip dengan dia itu akan lebih mudah daripada kalau orang sawo matang yang pakai, nggak kebayang oleh dia. Gitu ya, di antaranya itu ya. Kemudian cara-cara promosi juga ada di buku saya ya, nanti banyak sekali cara promosi dan bisa yang berbayar, bisa yang gratis ya. Jadi di internet miliki aja website, miliki akun-akun di media sosial ya, kemudian bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian kalau Ibu Neni itu tadi sudah saya singgung sedikit ya. Penting Ibu, bagaimanapun yang kita cari memang partner. Di luar negeri itu yang kita cari partner. Yang disebut buyer itu fungsinya untuk membeli, tetapi sebenarnya dia partner kita. Ya, untuk bersama-sama kita meneruak pasar di negaranya mereka. Nah, ini bisa diperankan oleh diaspora kita, sangat bisa. Tapi juga diaspora kan ada macam-macam. Ada diaspora yang tugasnya lagi kuliah, ya jangan diganggu lah kalau yang lagi kuliah. Nanti kuliahnya nggak selesai ya, dagangnya juga tidak full time gitu. Jadi ada diaspora-diaspora yang memang sudah menjadi pengusaha di sana. Nah, saya anjurkannya yang seperti itu ya, karena juga di beberapa negara ketat hukumnya. Tidak boleh visanya visa belajar tapi dipakai bisnis, nggak boleh. Ya gitu. Jadi yang memang visanya bisnis, dan sangat membantu, sangat efektif membantu kita dalam karena dia ngerti, dia sudah ada di sana, dia bisa lihat pasar dan sebagainya. Begitu Pak Haris. Bapak izin menyanggah boleh Pak? Luar biasa nih Pak Samsu. Gimana? Oh iya. Silakan. Sebentar lagi, silakan. Untuk rotan Pak, kalau misalkan rotan itu dalam bentuk tas misalkan ya Pak ya, sama halnya semisal kopi yang bisa langsung dijual ke kedai kafe di sana, apakah rotan itu bisa juga kita jual langsung ke butiknya langsung kah, atau ke toko langsung? Sangat bisa. Sekarang kan toko-toko, butik punya website ya, ada di Google Map, ada alamatnya, tinggal dicari, kontak dia, dan itu sangat mudah ya, sangat mudah bisa dilakukan. Berarti kalau harganya mahal bahkan bisa kirim 1-2 pakai kurir, pakai DHL umpamanya, kalau mampu membayarnya bisa. Tapi kalau tidak ya tentu harus kuantiti yang agak banyak supaya bisa dikirim dalam jumlah lebih banyak pakai kargo udara ya, bisa lebih murah lagi. Gitu, sangat bisa ya. Selain juga bahkan kita bisa jualan langsung di marketplace internasional, jualnya satuan, seperti contohnya di Amazon.com ya. Itu banyak teman-teman milenial di sini yang punya toko di Amazon.com, punya akun, dia jualan produk dari sini, dijualnya di Amerika Serikat. Sekarang Amazon juga ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Timur Tengah ya. Tadinya kan hanya di Amerika ya. Di Singapura juga sudah ada Amazon.com. Begitu ya, Pak. Ya betul. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur Samsu, intinya memang produknya Kang Vidi. Tadi udah menarik nih, Kang Vidi udah jelas, produknya udah fokus di produk rotan, itu saja didalami. Tadi jelas disampaikan oleh Pak Nur Samsu, ya kita tahu produk kita seperti apa, kita harus tahu pesaing kita ya Pak Nur Samsu ya, umpamanya produk kita itu dijual di luar negeri harganya berapa. Nah kita harus coba lihat kenapa dia dijual di harga situ dan bagaimana kita bisa berkompetisi di situ. Nah, memang yang disampaikan kita selama 1 jam ini kurang sekali. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat Pak Samsu yang mungkin kita nggak bisa jawab. Ini ada terkait LC. Contoh nih mungkin kenapa LC, kenapa LC, apakah lebih baik dibandingkan transfer? Ini mungkin saya sedikit menjawab lebih baik LC karena itu kan dua belah pihak aman. Tetapi kalau memang transfer, apabila kita sudah percaya, saling percaya, itu mungkin juga bisa lebih menarik. Tetapi tentunya kembali lagi itu perlu kita pelajarinya bagaimana. Ada juga pertanyaannya nih, bahan presentasinya bagus sekali Pak Nur Samsu, ingin ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah ini sekaligus saya membantu promosi walaupun tidak perlu dipromosikan. Pak Nur Samsu ini jelas buku beliau ini sangat luar biasa. Tentunya kalau ingin belajar lebih lanjut bisa membaca buku beliau dan bisa didapatkan tadi di beberapa marketplace dan juga ada di Gramedia. Tetapi kalau memang ingin tertarik juga, bisa tulis di kolom chat. Nanti mungkin akan kita berikan 1 atau 2 door prize untuk pemirsa yang beruntung. Dan juga kepada viewers kita, pemirsa TV Desa dan Ekspor Indonesia, Pak Nur Samsu itu sebetulnya juga ada pelatihan ya, Pak Nur Samsu ya. Betul, Pak. Nah, mungkin bisa di-share dulu Pak Nur Samsu, selain pemirsa nanti bisa membaca bukunya. Tetapi apabila ingin mendapatkan
informasi atau pelatihan yang lebih detail, bisa kemana Pak Nur Samsu? Ya, jadi di medsos ya, di Instagram, di Facebook, di website, silakan klik saja Nudira Learning Center. Ya, ini sudah saya ketikkan di kolom chat Nudira Learning Center. Di situ ada website, ada nomor yang bisa dihubungi ya. Kalau untuk pelatihan ekspor terdekat nih ada pekan depan dimulai tanggal 7 November, ada 3 kali pertemuan ya. Itu cukup Pak, itu jadi ekspor, insya Allah cukup, nggak usah belajarnya, nggak usah banyak-banyak, yang penting nanti langsung action, ya itu langsung action. Nanti baru pada saat action ya ada pelajaran-pelajaran tambahan di situ, tapi dasarnya sih cukup, insya Allah ya. Ya, gitu, ya. Yang penting niatnya juga, dan juga tentu selalu ikuti acara-acara seperti ini untuk menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita, dan khusus untuk Export Talk ini hadir setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi Pak Nur Samsu, dan tentunya mohon izin nanti kita akan mengundang Pak Nur Samsu lagi untuk serial berikutnya Pak Nur Samsu. Siap Pak, insya Allah. Nah, ini karena waktu kita sudah mau habis, kita ingin ada 1-2 menit closing statement dari Pak Nur Samsu untuk menyemangati kita semua. Tadi seperti disampaikan Pak Nur Samsu, Indonesia memanggil. Nah, silakan Pak Nur Samsu supaya memberikan semangat pada kita semua. Ya, baik Pak Haris, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian ya. Jadi memang Pak, negara kita sangat luas dan sangat besar ya, dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa ya, gitu. Tapi tahu enggak, eksportirnya berdasarkan data itu hanya 28.000 perusahaan. Untuk negara sebesar ini sangat sedikit, gitu, sangat sedikit. Jadi kita butuh eksportir lebih banyak lagi, ya, lebih banyak untuk membawa produk-produk Indonesia yang bagus-bagus ini ke pasar dunia. Ya, jadi Indonesia memanggil Ibu dan Bapak, ayo silakan untuk bergabung menjadi eksportir handal dari Indonesia. Begitu Farid, terima kasih ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Samsu, terima kasih pemirsa setia TV Desa dan Ekspor Indonesia. Kita hari ini mendapatkan informasi pengalaman yang sangat luar biasa dari Pak Nur Samsu Mahyudin, eksportir yang sudah puluhan tahun melakukan ekspor produk Indonesia. Jadi dari pemirsa sekalian yang ingin menghubungi Pak Nur Samsu, tadi sudah disampaikan, bisa cari di Google Nudira Learning Center, dan juga jangan khawatir untuk selalu mengikuti acara ini, Export Talk, yang hadir setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, di mana kita akan menghadirkan expert di bidang ekspor untuk menyemangati kita semua. Dan underline tadi yang disampaikan Pak Nur Samsu bahwa ekspor itu mudah dan ekspor itu harus. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.